Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami selama semester 2 ini. Saya John Revam Saragi Sumbayak sebagai Ketua Kelompok Tim 3 yang membangun proyek web e-commerce untuk brand clothing dengan memiliki anggota. Nomor yang pertama adalah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk manajer proyek kami, yaitu Pak Atta Halilia Eskom Mkom dengan NIK 318280. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota tim. Pertama saya John Revom, nomor 2 Sherlyn Yolanda, nomor 3 Agil Nawawi, nomor 4 Tasya Sri Rezeki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sherlyn Yolanda. Baiklah, saya akan menjelaskan pembagian tugas antar tim. Yang pertama yaitu John Revom Saragi, yaitu sebagai ketua tim dan bertugas sebagai juru bicara, membagi tugas kepada anggota, memantau kinerja kelompok, membantu mengurus revisi dokumen, serta bertugas sebagai desain front-end dan back-end pada proyek. Yang kedua ada Agil Nawawi, itu bertugas sebagai front-end dan back-end pada proyek. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Sherlyn Yolanda, bertugas membuat tampilan wireframe, front-end dan back-end, membuat laporan tahapan pembagian tugas, hasil akhir proyek, dan menyusun di PowerPoint. Yang ketiga yaitu Tasya Sri Rezeki, bertugas sebagai front-end dan back-end, membuat rancangan flowchart, membuat use case diagram, laporan database diagram, menyusun dan merevisi laporan dan membuat poster project, tugas dan membuat tampilan wireframe, serta membuat laporan tahapan pembagian tugas dari hasil akhir proyek. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan deskripsi umum. Itu aplikasi web untuk brand clothing adalah platform digital untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi, membeli, dan mendapatkan informasi tentang produk fashion. Aplikasi ini dapat mencakup berbagai fitur yang mendukung pengalaman belanja fashion yang menyenangkan dan efisien, serta mempermudah interaksi antar brand dan pelanggan. Selanjutnya yaitu pencapaian proyek. Untuk pencapaian proyek kami, pada perencanaan kami sudah sampai 100%, pada desain kami sudah sampai 100%, implementasi 100%, dan bagian testing kami, capaian proyek kami sampai 80%. Selanjutnya yaitu rancangan proyek. Yang pertama perencanaan. Itu bagi-bagiannya, pertama tujuan website yaitu menjual produk fashion, membangun brand online. Yang kedua, fitur utamanya katalog, keranjang, checkout, pembayaran online. Yang ketiga, teknologi yang digunakan Laravel, Tailwind CSS, dan Django. Keempat, desain konten, itu desain responsif, foto produk, deskripsi menarik. Kelima, timeline, estimasi waktu pengembangan. Kedua, implementasi. Satu, penerapan front-end ke dalam UI yang telah disesuaikan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan back-end yang terhubung dengan konsep API. Yang ketiga, analisis desain. Satu, mencari referensi website yang akan dibuat. Yang kedua, membuat masing-masing dari fitur. Yang ketiga, mendesain logo website, wireframe, mockup, prototype, dan mengidentifikasi UX dari pengguna. Selanjutnya yaitu aplikasi yang kami gunakan dalam membuat web kami. Yang pertama, program language-nya ada Laravel, Django. Yang kedua, editorsnya ada Canva, Figma. Yang ketiga, web servernya Laragon, toolsnya VS Code. Yang ketiga, yang terakhir, web servernya MySQL. Selanjutnya, use case. Pada pelanggan akan bertanggung jawab melakukan registrasi, login, daftar produk, pesan produk, pembayaran, pengiriman, ulasan, dan chatting. Untuk pemilik itu bertanggung jawab dalam login dan laporan. Admin akan bertanggung jawab melakukan semua milik pelanggan dan pemilik. Selanjutnya yaitu diagram web. Pertama itu member. Itu dapat melakukan login, daftar member, daftar keuntungan, serta proses masuk customer ke dalam komputer, aplikasi status web untuk layanan online. Kedua itu menu shop.
Dalamnya ada pertama kaos, jaket, celana, aksesoris. Platform yang digunakan untuk memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi dari mana saja. Yang ketiga itu jurnal, itu sebagai informasi gambar dari kolaborasi dan perjalanan perkembangan brand. Yang keempat itu about, tempat penunjang branding, menginformasikan profil bisnis untuk para pelanggan, dan emotional engagement. Yang kelima itu home, menu shop, jurnal, dan about. Selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya, Acha Sri Rezeki. Baik, saya akan menjelaskan mengenai database. Di sini terdapat 6 tabel utama, yakni ada tabel user, tabel order, order detail, product, payment, dan tabel review. Selanjutnya mengenai backlog history, ada stage perencanaan yakni mengenai menyusun RPP, kemudian desain yakni menyiapkan UI UX web. Selanjutnya ialah analisis yakni membuat proposal mengenai web brand clothing. Kemudian tahap terakhir ialah implementasi yakni penyesuaian GitHub dan setup toolkit dan framework serta setting API dan setting backend. Selanjutnya mengenai logbook history terdiri dari 6 tahapan yakni perencanaan, menyusun RPP, kemudian desain, membuat wireframe, mockup serta prototype dari UI website, analisis, mengidentifikasi sekitar dan meningkatkan interaktif dan kepuasan pengguna dengan cara efektif dan efisien. Tahap implementasi merangkai tampilan antarmuka atau front end dari website. Selanjutnya ialah testing, mengecek semua logika pemrograman dan melakukan reset book pada website. Selanjutnya ialah wireframe. Berikut adalah tampilan wireframe dari website yang kami buat. Yang selanjutnya ialah mockup. Kita bisa melihat tampilan mockup sesuai dengan wireframe yang dirancang sebelumnya. Selanjutnya ialah akan dijelaskan oleh Agil Nawawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi antarmuka. Yang pertama ada home, yang mana halaman beranda home dirancang untuk menjadi tampilan pertama yang menarik perhatian pengunjung, yang mana ini bertujuan untuk memberikan kesan pertama yang kuat dan mengarahkan pengguna ke halaman shop. Selanjutnya ada halaman login, yaitu fitur untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses akun mereka. Lalu ada shop, di mana customer di sini bisa memilih produk mana yang ingin dibelinya. Lalu kemudian ada jurnal. Jurnal ini fitur di mana untuk dikembangkan mendokumentasikan perjalanan brand clothing. Lalu ada about. Halaman about menjelaskan filosofi dan latar belakang dari brand Arcanum tersebut. Lalu di sini ada implementasi basis data. Implementasi basis data ini terdiri dari 4. Pertama ada tabel produk, tabel about, dan tabel jurnal, yang terakhir ada tabel keranjang. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan serahkan ke ketua kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian poster. Kami telah menyusun untuk tampilan poster yang teman-teman bisa melihat, tampilan sederhana namun memiliki informasi yang lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kendala dan solusi. Tentu saja kendala yang kami hadapi yaitu waktu yang konsisten karena kami adalah mahasiswa kelas industri atau mahasiswa yang memiliki waktu untuk bekerja di seperempat waktu kami. Dan untuk kendala nomor 2 itu kurangnya pemahaman dari teknologi yang baru digunakan karena kami adalah amatir dalam pembuatan web seperti web yang kami kerjakan pada kali ini. Kendala nomor 3 itu banyak bug dan error yang sulit dicari. Itu terhubung dengan nomor 2 karena kurangnya pemahaman sehingga banyak bug dan error yang sulit dicari. Untuk solusinya kami menyesuaikan waktu kerja kelompok karena waktu yang kami punya sedikit, kami menyesuaikannya di hari weekend. Dan untuk solusi nomor 2 kami mempelajari dari tutorial yang ada sehingga kami dapat menyesuaikannya lebih baik lagi. Begitu juga dengan nomor 3, kami membaca dan meneliti pesan-pesan error yang telah tersedia dan mencari solusinya. Untuk dokumentasi pekerjaan kami secara kelompok, teman-teman bisa lihat beberapa foto yang kami paparkan. Dan berikut presentasi dari kelompok kami dari tim 3 pembuatan web e-commerce. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada tutur kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf.
dan terima kasih dan selamat malam.